Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan materi public lecture dan seminar kita pada hari kedua ini dengan di bawah tajuk Minor Issue of Reformation. Kita baru saja membahas satu minor isu tentang reformasi, yaitu perempuan, peran perempuan pada reformasi sebelum dan pada serta setelah sampai sekarang. Nah, sekarang kita memberi perhatian pada tajuk yang kelima, sesi kelima, perkawinan, perceraian, perkawinan kembali dalam tradisi reform. Ini pun menjadi minor issue atau isu kecil yang sering, ya walaupun kecil isu kecil, tapi sering ditanyakan, bahkan diperdebatkan mengenai pandangan reformasi dan khususnya reform berkenaan dengan perceraian dan perkawinan kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan membaca satu bagian Alkitab, Matius pasal 19 ayat 1-12. Sebenarnya hanya ayat 9 yang menjadi fokus perhatian berkenaan dengan perceraian. Tapi untuk mengerti ayat 9, ya sangat mudah dibantu dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Nah, mulai di sini. Maka datanglah orang-orang Farisi. Jadi titik berangkatnya orang Farisi. Datang kepadanya untuk mencobai. Nah, ini backgroundnya mencobai. Kalau ada pernyataan bahwa perceraian bisa diizinkan, itu karena background menjawab pertanyaan dari orang-orang Yahudi yang memang motivasinya mau mencoba Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu manusia, menjadi satu tubuh, satu manusia. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh, ini larangan permanen, tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, masih mau coba berdalil ya. Apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian, atau idealnya semestinya nggak boleh ada perceraian. Kenapa ada perceraian? Ya karena kamu memang ngotot melawan saya dengan cara bercerai. Nah, demikian saya kinikan bahasanya. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Akan tapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Disebabkannya. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Seperti selibat. Apalagi untuk kepentingan kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Berkenaan dengan teks Matius 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, saya mulai dengan kembali melihat tulisan para reformator atau pendapat para reformator, di antaranya John Calvin.
Pada dasarnya Calvin menekankan kekudusan dalam pernikahan, itu yang menjadi basic. Calvin senantiasa menekankan kekudusan. Selin di mana ya? Dan menyatakan perceraian adalah satu kejahatan. Ya, sekali lagi, pada dasarnya Calvin menekankan kekudusan dalam pernikahan. Itu yang menjadi poin utama. Itu yang menjadi poin utama. Bukan perceraian. Masalahnya orang senantiasa mengangkat sesuatu yang kecil dibesar-besarkan. Yang besar dikecil-kecilkan. Yang besar itu yaitu kekudusan dalam pernikahan. Yang kecil itu perceraian. Nah, memang karena hati manusia cenderung mau bercerai, maka ia mencari alasan sekecil pun dijadikan alasan. Nah, selanjutnya. Calvin justru berpendapat perceraian adalah satu kejahatan. Itu Calvin. Mengenai Matius 19 ayat 1 sampai 12, prinsip semula dan ya seperti yang tadi kita baca, teks yang kita baca, prinsip semula laki-laki itu dan perempuan menjadi satu tubuh. Saya sudah sempat menyampaikan hal itu tadi. Satu tubuh, satu kesatuan, satu manusia. Jadi laki-laki dan perempuan menjadi satu manusia. Siapapun yang menceraikan sama dengan seolah-olah mencabut ya setengah, bukan setelah, mencabut setengah dari dirinya sendiri. Karena sudah menjadi satu. Itu pendapat Calvin. Namun alam pun, apapun, ia pun tidak mengizinkan siapapun yang merobek tubuhnya sendiri menjadi potongan-potongan. Apa artinya? Sesungguhnya hanya orang gila yang mau bercerai. Karena siapapun tidak mungkin memberi dirinya dicabik-cabik, dipotong-potong. Karena kesatuan suami istri adalah kesatuan yang sifatnya tidak bisa dicabik-cabik, dipotong-potong. Itu pengertian Calvin tentang pernikahan. Secara hakiki, Calvin tidak menghendaki perceraian. Yang dia tekankan justru memang betul, janganlah bersinah. Karena yang paling penting dalam pernikahan itu kekudusan. Jangan bersinah. Lalu karena persinahan, kamu menjadikan alasan untuk bercerai. Ini logika alur berpikirnya itu loh. Kalian itu loh, ya, jangan bersinah. Karena kekudusan adalah hal yang inti, yang utama dalam pernikahan Kristen, suami istri. Nah, kita mau mencari lubang kecil, yaitu mau bercerai, bosan, sudah capek, berantem terus dan sebagainya, nggak cocok dan sebagainya, nggak senyawa, yin yang, seperti itulah. Alasan apapun kita mencari yang kecil-kecil, yang besar tidak dianggap. Itulah yang akhirnya digambarkan oleh Calvin, itulah kejahatan. Dan sama, tidak mungkinlah kita merobek-robek tubuh yang satu itu. Bercerai berarti merobek-robek sehingga seolah-olah hanya ya seolah-olah mencabut setengah dari diri sendiri. Apa mungkin? Ya tidak mungkin itu. Calvin pemikirannya demikian. Apa bisa mencabut setengah dari diri sendiri? Tidak mungkin. Dan hanya orang gila yang mencabut setengah dari kita. Hanya orang gila yang bercerai. Tidak mungkin. Anjing pun tidak mungkin mencabik-cabik diri sendiri. Kecuali anjing gila. Apapun, tidak ada. Ini apapun. Jadi alam pun, dia sebut alam pun tidak mengizinkan. Bapak Ibu, jawaban Calvin ini dari komentarinya, bukan dari institutnya. Dari komentari Calvin tentang Matthew Commentary, khususnya Matius 19. Ya, saya sekarang sedang mendampingi satu mahasiswa menulis tentang perceraian, perkawinan ulang, bukan pernikahan ya, klarifikasi. Kita tidak menggunakan kata pernikahan.
Yang kita gunakan kata perkawinan. Dalam Alkitab itu pun istilah perkawinan, bukan pernikahan. Karena bahasa sebenarnya itu adalah marriage, not wedding. Wedding kan pernikahan, lebih ke seremoni atau lebih ke pesta. Orang Kristen kadang-kadang tulis buku perkawinan, pernikahan Kristen, pernikahan Kristen. Agak dangkal sekali, memang dangkal. Jangan menyebut pernikahan. Yang benar itu perkawinan Kristen, bukan perkawinan antar anjing. Itu kan karena pengaruh budaya Jawa yang melihat kalau hubungan seksual antar binatang dianggap kawin. Lalu dipinjamlah, dilihat pada manusia. Tidak benar itu. Yang benar itu secara mendasar Alkitab itu perkawinan, marriage. Ya, marriage lah. Dan tidak ada yang namanya pernikahan, wedding. Wedding kan seremoni, lebih hanya sehari. Maka itu cerailah. Kenapa? Hanya pernikahan kok, bukan perkawinan. Ya, ini komentar saya, perlu diperhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali ke tadi, tidak mungkin alam pun tidak mengizinkan siapapun merobek tubuhnya sendiri. Nggak mungkin. Maka itu perceraian tidak mungkinlah. Seperti itu penegasan Calvin. Selanjutnya, mengenai Matius pasal 19 ayat 9, Calvin deal with the important, lebih meminta, tolong perhatikan loh kata exception. Important exception. Kekecualian yang penting. Jadi kekecualian yang penting. Apakah boleh bercerai? Nah, boleh bercerai. Calvin menjawabnya memang seperti tertulis dalam Matius 19 ayat 9, kecuali karena zina, exception, kecuali karena zina. Ya. Nah, di sini ada penjelasan demikian. Bagi perempuan yang berzina atau berzina karena penyebabnya suaminya, karena suaminya yang menjual istrinya, ini harus lihat konteks culture, konteks sosial waktu itu. Ada istri yang memang berzinah karena suaminya. Sama juga sih, ada suami berzinah karena istrinya. Penyebab perzinahan itu adalah pasangan. Ya, penyebab perzinahan itu pasangan. Dan ia memisahkan diri dari suaminya seperti anggota tubuh yang busuk. Jadi kalau berzinah itu dia membusukkan dirinya sendiri. Ya. Maka itu siapa yang berzinah memang bau busuk. Itu perzina itu pembusuk. Itu tegas sekali Calvin. Jika perempuan berzinah, ya layaknya dihukum mati. Nggak ada cara, maka itu nggak boleh lagi bicara perceraian. Oh, sudah dihukum mati kok. Kan seperti itu. Siapa yang berzinah, dia yang melemparkan, dia dilontari dengan batu. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya perceraian. Kenapa? Karena sudah dilontari dengan batu. Misalnya salah satu di antara pasangan itu berzinah, ya pasti dihukum mati. Itu konteksnya seperti hukum yang berlaku pada waktu era Tuhan Yesus, Jesus times ya. Orang yang berzinah, perempuan yang berzinah dilontari batu dan mati. Maka nggak ada perceraian. Kalau suaminya masih hidup, ya dia tidak bercerai. Ini, bagi perempuan yang berzinah atau laki-laki yang berzinah dan penyebabnya pasangan, nggak ada loh bahwa penyebab tunggal. Seperti itu. Tapi yang jelas, itu dianggap Calvin ada tubuh yang membusuk. Jadi perselingkuhan, suami berselingkuh, istri berselingkuh, itu pembusukan. Ya dosa. Itu sangat berdosa. Pembusukan. Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya. Mengenai Matius 19 ayat 5. Calvin ada esnya. Perceraian itu bagaimana? Yang namanya exception.
kecuali karena zina. Nah ini jawaban Calvin, karena ditinggalkan pasangan yang tidak seiman. Pasangan menikah lagi. Nggak seiman dia. Dia sudah pergi jauh dan menikah lagi di Amerika. Padahal istrinya di Amerika. Lah, yang diceraikan tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Karena dianggap berzina. Calvin mengutip atau merujuk pada Paulus. Sebab jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Atau dia berdamai dengan suaminya. Hanya ada dua kemungkinan. Kembali berdamai dengan suaminya. Atau berpisah. Bukan bercerai. Berpisah. Seumur hidup. Tanpa dia menikah dengan orang lain. Lagi. Seperti itu. Yaitu pendapat Calvin. Ya, seorang suami pun tidak boleh menceraikan istrinya. Ini, jadi kalau ada orang tak seiman, atau orang yang tidak percaya, walaupun dia Kristen di Pinabetengan atau di Pineesaan, lalu dia tinggalkan suaminya, dia ke Bali, dia ke Amerika, atau tinggalkan istrinya, dia pergi ke manapun tanpa jejak, hilang sekian tahun, ternyata sudah menikah, dia boleh berpisah. Dia boleh berpisah, tapi dia tidak boleh menikah lagi dengan siapapun. Demikian. Tambahan komentar. Jawab Yesus, ya saya menambahkan ya. Jawaban Yesus ini yaitu kecuali karena zina, itu tanggapan terhadap orang Farisi yang mencobainya. Itu harus dilihat seperti itu. Bukan jawaban sifatnya normatif, tapi jawaban sifatnya casual. Ya ada kasus kasual seperti itu. Ada case. Case-nya apa? Case-nya orang Farisi yang bertanya nggak mengharapkan jawaban benar gitu loh. Hanya pembelaan dan hanya penghinaan yang diharapkan. Jadi harus mengerti ini, baru mengerti konteksnya. Jangan lepaskan. 2. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidak demikian. Artinya apa? Hakikatnya patron Allah, kehendak Allah yang semestinya nggak boleh bercerai. Tapi karena ketegaran hati, ini yang saya terjemahkan, memang sengaja melawan Tuhan. Apa? Nggak percaya Tuhan. Maka memberontak. Dan Tuhan membiarkan. Kalimat ini kalimat Stefri. Dan Tuhan membiarkan. Ya. Kenapa? Oh, nggak percaya kok. Jadi orang Kristen, ya suami istri yang bercerai, mengungkapkan tidak percaya pada Yesus. Hanya pura-pura Kristen. Hanya Kristen tapi tanpa percaya. Pak, tapi dia pendeta loh Pak. Tapi dia pena tua dan pena muda Pak. Dia orang lahir baru omong kosong itu. Itu palsu. Jadi orang yang lahir baru nggak mungkin bercerai. Dengar baik-baik. Ini satu pernyataan saya. Orang yang lahir baru, orang percaya sejati tidak mungkin bercerai. Apapun masalahnya. Kenapa? Roh Kudus mendiami dia, Roh kebenaran menguasai dia, dan diikat oleh perjanjian Allah yang dikehendaki oleh Allah. Itu tidak mungkin. Ya, oke. Ketiga, kekecualian bukan standar, bukan utama. Yang utama firman Allah. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini larangan mutlak. Nah, hanya yang keempat, hanya satu teks dari seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hanya kecil sekali pintu yang agaknya terbuka, tapi semu. Pintu yang kelihatan terbuka yaitu Matius 19 ayat 9. Itu kecil sekali, tapi dibuat besar oleh pendosa, orang tidak percaya, yang memang jahat sekali kata dan busuk, ya, mau menceraikan alasannya zina. Itu kecil. Dalam prinsip hermeneutika,
tidak patut membangun satu ajaran, satu dogma, satu doktrin hanya berdasarkan satu teks Alkitab. Itu pun teksnya itu tersembunyi. Ya, padahal ada puluhan teks yang lain di seluruh Alkitab yang menegaskan penekanan tentang pernikahan seumur sekali untuk selamanya, tidak boleh bercerai, yang disatukan oleh Allah. Itu lebih dari puluhan teks. Hanya satu ayat yang kecil, Matius 19 ayat 9. Dan itu pun kabur. Tapi dibuat jelas oleh pesina, oleh orang tidak percaya, pemberontak. Itu dijadikan alasan untuk bercerai. Betul-betul nggak betul. Nah sekarang kedua, tadi Calvin. Westminster Confession of Faith, pasal 24. Ini pengakuan iman gereja reform. Ada Psalter Catechism of Westminster Psalter Catechism. Ada juga larger Westminster Catechism. Dan ada Westminster Catechism, pengakuan iman Westminster. Nah, sebelum saya membaca tentang seolah-olah izin perceraian, saya harus mulai dari ayat 1 dong. Jangan langsung lompat. Seolah-olah reform itu boleh bercerai. Lalu menafikan hakikat pernikahan. Demikian, baik-baik. Dengar baik-baik. Ayat 1. Pernikahan harus dilangsungkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, itu tidak ada memberi ruang kepada LGBT. Kalau ada di Amerika Serikat, Presbyterian mengakomodasi LGBT, itu penyimpangan. Bukan reformnya yang menyimpang. Gerejanya, organisasinya, orangnya, teolognya yang menyimpang. Bukan reform. Church yang menyimpang. Seorang laki-laki tidak diperkenankan untuk mempunyai lebih dari satu istri. Sama juga lah, seorang perempuan nggak boleh punya lebih dari satu suami. Demikian juga seorang perempuan tidak diperkenankan mempunyai lebih dari satu suami, dan seterusnya. Laki-laki dan perempuan nggak boleh lebih. Apa artinya monogami? Reform tidak mengakui pernikahan banyak pasang, banyak kali, banyak istri, banyak suami. Poligami. Tidak. Oke, tegas. 2. Reform, gereja reform, melarang orang-orang Kristen reform yang sejati menikah dengan satu orang yang tidak setia. Karena itu pacaran dulu, lama-lama baru tahu dia setia enggak. Kan nampak, akan lihatlah. Bisa terbaca secara khusus kesetiaan pada Tuhan. Kalau nggak setia pada Tuhan, jangan menikah dengan orang tak setia. Dengan Tuhan saja nggak setia, apalagi hanya dengan lu mintang. Ya kan? Hanya dengan Tuhan saja nggak setia, apalagi dengan kita manusia. Itu standarnya. Yang kedua, orang Kristen Reform dilarang menikah dengan orang Katolik karena dianggap bukan orang percaya atau disebut sesat. Itu. Jangan menikah dengan aliran sesat, penganut aliran sesat. Yang ketiga, jangan menikah dengan penyembah berhala. Berhala-berhala modern, berhala-berhala klasik, berhala-berhala kampungan, jangan menikah. Artinya dengan materialisme juga, seorang sangat pemuja uang, pemuja harta, perempuan matre, jangan menikah dengannya. Itu berhala. Ya, jangan menikah. Yang berikut, jangan menikah dengan orang yang hidupnya nyata-nyata jahat. Karena itu perkawanan, persahabatan, pacaran, dan pertunangan memakan waktu lama. Jangan 2 bulan, 3 bulan, hompimpa, aleong gambreng, menikah. Akhirnya menyesal. Saya sudah berkali-kali bertemu dengan pasangan yang menyesal. Jangan pulangkan suamimu. Jangan pulangkan istrimu. Tanggunglah resiko menikah. Jangan bercerai sampai mati. Kenapa?
Tanggunglah akibat kau tidak menghormati keputusan Tuhan, tapi kau gila-gila dengan keputusan dirimu sendiri. Akibatnya kau tanggung. Disiplin itu konsekuensi. Yang kelima, orang yang memiliki hubungan darah dilarang. Kakak beradik yang masih family, enggak, itu reform sudah larang itu. Tidak boleh ada pernikahan keluarga. Reform sangat mengerti sains karena pengaruh darah itu merusak keturunan-keturunan. Tapi Pak ada Pak yang akhirnya keturunannya bagus-bagus. Satu di antara 50 juta orang. Dan itu mungkin kelainan juga. Oke. Itu secara hukum. Tapi secara rohani juga memang tidak dibenarkan oleh reform. Seperti itu. Oke. Jangan menikahi sesama lumintang. Nanti melintang di jalan. Berikut. Westminster Confession of Faith. Ayat 5. Nah, di sini. Pada kasus persinahan, setelah pernikahan, pihak yang tidak bersalah berhak secara hukum menuntut cerai. Nah, di sini yang dibesar-besarkan juga oleh orang yang reform atau orang palsu reform. Ini kecil, mengabaikan yang sebelumnya. Pihak yang tidak bersalah misalnya dikhianati atau dibohongi, ditipu seperti itu. Seperti beberapa tahun yang lalu saya diundang ke Surabaya dan berkhotbah Natal di sana. Disambut oleh seorang ibu majelis dan ibu pendeta. Saya duduk di mobil, langsung ibu pendeta bilang, Pak Sefri, ini ibu majelis baru bercerai. Kenapa ngomong begitu? Setelah ditelusuri besok hari, ibu pendeta ceritakan, karena suaminya itu jahat. Perusahaan, dua-dua punya perusahaan, tapi menipu. Kemudian selama pernikahan nggak pernah bersetubuh, itu kata nggak pernah melakukan hubungan seksual, jadi diambil keputusan bercerai. Wah, saya juga nggak tahu bagaimana sampai sekarang seperti itu di Surabaya. Oke. Jadi secara hukum menurut Westminster, pihak yang tidak bersalah boleh menuntut cerai secara hukum. Dalam pengertian setelah bercerai, pihak yang tidak bersalah, yang bisa menceraikan tidak diizinkan, tidak bersalah tersebut diizinkan untuk menikah lagi. Tidak bersalah. Karena setelah bercerai, pihak yang tidak bersalah diizinkan untuk menikah lagi. Nah ini saya tadi salah baca. Artinya dia yang diceraikan, dia yang bercerai karena perilaku pasangannya, lalu kemudian dia boleh menikah lagi. Seakan-akan pihak yang bersalah sudah meninggal. Nah ini alasannya ini. Seakan-akan pihak yang bersalah sudah meninggal. Pak Sefri, bagaimana ini ayat ini? Saya baru memberikan jawaban kepada seorang doktor. Karena dia menulis, dia baru selesai doktor dan menjadikan saya narasumber. Dia menulis tentang perkawinan, perceraian, perkawinan kembali. Dan saya menjadi salah satu narasumbernya. Dan bagaimana itu Pak? Nah, saya menjawab demikian. Itu dengan memperhatikan konteks Westminster Confession of Faith yang dirumuskan pada abad 17. Harus lihat konteks waktu itu. Ya, harus lihat. Dan saya hanya menjawab sekelumit ya. Jadi seolah-olah dan nampaknya secara terang benderang bahwa gereja reform itu memberikan izin untuk menceraikan pasangannya alasan zina. Dan dia bisa menikah lagi karena yang berzina dengan dia, pasangan yang berzina itu sudah dianggap mati. Ya, ini begini jawabannya. Saya punya pendapat seperti ini. Pendapat saya. Ayat 6, oke. Nanti saya jawab ya, tapi ini.
Meskipun karena kebejatannya, manusia selalu mencari berbagai macam alasan untuk memisahkan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Tidak ada satupun alasan kecuali persinahan atau perbuatan meninggalkan keluarga dengan sengaja sedemikian rupa sehingga tidak bisa didamaikan lagi oleh gereja. Misalnya salah satu pasangan pisah pergi jauh, ditinggalkannya. Tapi kembali lagi, boleh, tapi tadi seperti Calvin, jangan menikah lagi. Boleh berpisah. Selanjutnya, untuk hal ini, pejabat pemerintah yang dapat dijadikan dasar, maksudnya saya baca, tidak ada satupun alasan kecuali bersinah ataupun perbuatan meninggalkan keluarga dengan sengaja sedemikian rupa sehingga tidak bisa diperdamaikan oleh gereja atau diperdamaikan oleh pejabat pemerintah sipil yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian. Dan bila itu terjadi, harus dilakukan pembahasan teratur di depan umum. Dan orang-orang yang bersangkutan tidak berhak memutuskan kasus mereka berdasarkan kehendak dan pertimbangan mereka sendiri. Ini dalam Westminster ayat 6. Nah sekarang, komentar Steffrey. Pengakuan Imam Westminster memberi izin, bukan mengharuskan. Itu dulu yang saya tegaskan. Sepertinya memberi izin, memberi permission, allow adanya perceraian karena salah satu pasangan bersinah dan ditinggalkan oleh pasangan yang tidak percaya. Ini dua hal. Ya, bersinah dan dia sudah pergi tinggalkan dia. Bahkan dia sudah menikah dengan orang lain. Dan yang paling penting, dia menjadi agama lain, penganut agama lain. Ini penjelasannya. Atau menjadi Katolik lagi pada waktu itu. Atau menjadi pengikut agama lain. Atau menjadi pengikut ajaran sesat. Dan ini boleh diizinkan. Tetapi tidak dalam pengertian dia boleh menikah lagi. Tidak. Oke. Tidak semua gereja atau teolog reform menerima pendapat tadi. Adanya secara harfiah. Mengerti pasal 24 pengakuan Westminster tentang perceraian. Dan saya sudah menjawab. Saya pun salah satu yang tidak mengikuti secara harfiah. Tapi secara kontekstual dan historikal, saya mengikuti dan percaya Westminster dalam pengertian apa adanya, enggak mengikuti apa adanya secara harafiah. Bagian ini tanpa memahami konteks. Selain perbedaan pemahaman terhadap sejumlah teks Alkitab yang menjadi rujukan, juga berbeda konteks, ruang dan waktu masyarakat Eropa pada abad 17 dalam penyusunan Westminster Confession of Faith. Karena itu pun bertalian dengan para pejabat-pejabat pemerintah, raja, ratu yang ingin menikah lagi. Masih ingat kasus yang terjadi di Anglikan di Inggris, yang karena ingin menikah dengan yang lain lagi, tapi gereja sudah memutuskan demikian rupa. Akhirnya gereja dikucilkan, gereja pun diserang oleh raja. Nah, saya memahami pengakuan Imam Westminster pada pengertian berikut ini. Menceraikan pasangan yang bersinah karena pasangan tersebut terus bersinah dan sudah hidup bersama dengan teman sinanya. Bahkan sudah resmi menikah dengannya, dengan si pesina dan disinai. Mengenai hal ini, bisa dalam tahap perpisahan, bukan perceraian. This is my response. Dan karena pun saya percaya masih memberi peluang pada pertobatan. Pasangan yang pergi atau pasangan yang pergi sudah hilang sampai 10 tahun. 10 tahun nggak tahu kemana. Mungkin ke Afrika paling dalam. Sampai 10 tahun tiba-tiba meninggalkan istrinya dan anaknya berjumlah 7 orang anak. Lalu dia pergi dan 10 tahun gak ada lagi berita.
dia boleh menyatakan pisah seumur hidup. Namun dia tidak boleh menikah lagi. Ini pendapat Stephen. Pasangan orang tidak percaya, atau kedua, bercerai, pasangan orang tidak percaya meninggalkan pasangan orang percaya dan menikah lagi dengan pihak lain. Maka ini perceraian pasif. Ini pendapat Stephen. Istilah ini pun istilah saya, yaitu perceraian pasif. Diceraikan secara sepihak. Ya. Maka yang ditinggalkan, yang diceraikan oleh pasangan, yang dia pergi meninggalkan, menikah dengan pihak lain, dia tinggal menerima perceraian itu atau perpisahan itu. Namun tidak diperkenankan menikah lagi. Sebagai satu konsekuensi keputusan awal dan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Jadi mereka-mereka yang diceraikan, mari mengambil komitmen. Karena hanya satu pasangan seumur hidup. Ini saya tambahkan. Kalau seorang suami dan istri menikah, seorang laki-laki dan perempuan menikah, mereka menjadi satu pasangan, maka hanya ada satu ikatan perjanjian Allah. Tidak dua, tidak tiga. Ya. Tidak dua, tidak tiga. Maka mereka yang bercerai dan menikah lagi tidak patut disebut suami istri. Tidak patut disebut perkawinan. Karena tidak ada perjanjian Allah di situ. Kosong. Hanya kumpul kebo. Biarpun diberkati di gereja yang aneh-aneh. Itu kumpul kebo. Dengan baik-baik, ini pendapat saya. Silakan mau berbeda pendapat dengan saya. Tapi ini pegangan saya seumur hidup. Ya. Lalu, bagaimana dengan pasangan dia pergi meninggalkan dan kemudian diminta bercerai, oleh pasangan tersebut? Saya melihat juga itu sebagai satu konsekuensi. Mungkin itu pernikahan itu hanya diizinkan Tuhan. Karena dia tidak tanya Tuhan. Dia tidak mentaati Tuhan. Saya yakin pasangan suami istri yang menikah karena pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, tidak mungkin bercerai. Tidak mungkin. Tetapi yang tidak dikehendaki Tuhan, dia sembrono, hanya cinta lokal, sudah sama-sama suka, langsung minta pemberkatan nikah, nggak gumuli serius dengan Tuhan, dan nggak tanya Tuhan, maka pasangan seperti ini sangat mungkin bercerai. Dan kalau dia bercerai atau berpisah, jangan menikah lagi, supaya dia tetap dalam kekudusan. Itu pendapat saya. Karena pengakuan iman rasuli adalah suatu pengakuan gereja-gereja berlatar belakang reform, Protestan, maka patut dipelajari secara serius dan dijadikan rujukan oleh kitab Protestan. Namun harus mempelajarinya dalam konteks perumusan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Westminster abad 17 dalam konteks gereja di Skotlandia. Dan diperiksa terus-menerus, dikaji terus-menerus, dan lihat relevansinya dengan gereja masa kini. Dan saya sudah merelevansikannya dengan gereja masa kini seperti jawaban saya tadi. Bagaimana pandangan Bapak tentang Matius 9 ayat 9 yang di mana banyak pendeta menjadikan alasan untuk menolak perkawinan kembali, menolak perkawinan kembali? Jawaban saya, Matius 19 ayat 9, bukan ayat 6 ya, ayat 9 harus dilihat dalam konteks ikatan perjanjian Allah dengan umatnya. Sebagai dasar penerapan perjanjian perkawinan seorang laki-laki dan yang dewasa dan perempuan dewasa di dalam Kristus yang bersifat permanen dan tidak mungkin bercerai.
Ikatan perjanjian ini menutup pintu terhadap perceraian dan juga perkawinan kembali. Ini pendapat saya. Sangat tegas. Saya tidak mau kompromi. Ya, saya tidak mau kompromi karena saya tidak mau menjadikan pintu kecil dibuka lebar. Pintu kecil itu memang kecil saja, dengan dibuka lebar. Sehingga ada permission, ada kemungkinan menikah lagi, perceraian, menikah. Itu dibuat lebar saja pintunya. Padahal pintu yang lebar adalah pernikahan seumur hidup karena perjanjian kekal ya dalam kekudusan Allah. Dan pasti Tuhan punya rencana dengan pernikahan suami istri yang dikehendakinya. Tidak mungkin ditutup oleh Tuhan. Pasti rencana Tuhan tergenapi. Ini yang senantiasa saya khotbahkan. Suami istri yang menikah, laki-laki perempuan menikah menjadi suami istri adalah untuk memenuhi tujuan Tuhan. Bukan tujuan suami istri kedua mereka, tapi tujuan Tuhan. Tidak mungkin bercerai. Tidak mungkin. Nah, sebenarnya tidak ada pernikahan perkawinan kembali. Seorang yang kawin lagi karena perceraian sesungguhnya bukan pasangan suami istri. Dan itulah sebabnya disebut persinahan. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh atau larang bercerai. Karena itu perkawinan itu sifatnya permanen. Pak Sefri, bagaimana kalau suaminya sudah meninggal dan ibu itu menikah lagi dengan perempuan lain? Saya mengatakan tidak apa-apa. Tapi sebenarnya tidak patut lagi disebut pernikahan atau perkawinan. Karena hanya sekali kawin. Sekali perjanjian Allah itu tidak mungkin dibuat dua karena suaminya sudah meninggal atau istrinya meninggal, lalu dia menikah lagi dengan orang lain, maka Tuhan buat perjanjian baru. Yang tadi perjanjian lama, sekarang yang perjanjian baru. Lalu ada perjanjian intertestamental. Ngawur-ngawur. Enggaklah seperti itu. Lalu bagaimana mereka yang sudah menikah, yang meninggal, yang karena ditinggal istri atau suaminya, tidak apa-apa. Teman hidup saja. Tidak ada dosa di antara mereka kecuali berdosa. Jadi pertemuan laki-laki perempuan bekas menikah dengan yang lain itu hanyalah teman hidup. Teman di akhir hidup. Bukan teman hidup. Hanya teman di akhir hidup. Sampai mati secara fisik. Apakah mereka suami istri? Boleh suami istri di mata dunia. Tapi di mata Allah, yang namanya pernikahan itu hanya sekali, mono. Ini pendapat saya pasti kontra dengan Bapak Ibu. Tapi ini yang saya pertahankan. Karena itu bagus juga kalau bertahan setelah pasangan meninggal itu bertahan. Layanilah Tuhan. Jangan karena ada alasan begini, Pak Stevri, daripada saya berzina, saya menikahlah. Silakanlah. Tapi karena alasan berzina, kamu menikah dengan perempuan itu setelah istrimu meninggal, lalu kamu menikah dengan perempuan itu hanya karena takut berzina, maka kamu menikah dia. Dangkal sekali dasarnya. Dangkal sekali. Takut berzina, Pak. Dan ya kalau bilang ada teman hidup lah di akhir, teman di akhir hidup. Boleh juga lah, enggak apa-apa. Dan tidak ada dosa karena perkawinan seperti itu atau pertemuan seperti itu. Oke. Nah, karena itu perkawinan sifatnya permanen sehingga perkawinan lagi bukan kembali menambah, bukan pernikahan kembali. Maka itu istilah remarriage itu nggak benar menurut saya. Karena remarriage dengan siapa? Dengan dia lagi? Kan nggak mungkin. Ya, kawin atau saya tambah menikah lagi, tambah kawin lagi itu. Tambah kawin lagi. 2 kali kawin gitu loh. Jangan remarriage. Nah, kalau remarriage itu kembali menikah dengan orang yang sama. Kalau yang benarnya tambah menikah lagi. Itu adalah, ya kalau saya, pemberontakan pada perjanjian Allah. Itu sebabnya persinahan adalah pemberontakan melawan Allah. Mereka yang melawan Allah dengan mendapat perkawinan tanpa kawin, bukan kawin kembali ulang lagi,
tidak akan pernah dianggap Allah sebagai suami istri. Karena zina. Nggak akan pernah dianggap. Biarpun dia diberkati di gereja. Dengan dana pengeluaran miliaran, pernikahan, pesta, cemerlang. Tapi mohon maaf, mereka bukan suami istri di mata Allah. Hanya di mata-mata. Dan di mata gereja mungkin secara organisasi. Pasangan yang telah ditinggalkan oleh karena kematian diperbolehkan melakukan perkawinan lagi. Perkawinan lagi ini bahasanya. Bukan bukan perkawinan kembali. Saya menggunakan perkawinan lagi, tambah lagi. Tapi bukan perkawinan kembali atau perkawinan ulang. Itu pendapat saya. Kesimpulan. Karena tidak diizinkan apalagi diperbolehkan menceraikan pasangannya, maka tidak ada istilah remarriage. Perkawinan kembali. Nggak ada. Apalagi dengan orang lain. Nggak ada. Tidaklah disebut kembali. Karena tidak bisa dikembalikan. Istri dan suamimu yang meninggal dan tidak bisa lagi kembali. Dan tidak mungkin menikah kembali. Tapi lebih tepat menikah lagi. Ya, menikah lagi. Lagi-lagi menikah. Gitu. Perceraian yang dibiarkan Tuhan, ini pendapat saya, adalah dialami oleh mereka yang tidak percaya karena ketegaran hati. Seperti itulah alasan orang Farisi menyampaikan pendapat surat cerai dari Musa kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan berkata, karena ketegaran hati umat Israel, maka Musa mengizinkan. Jadi di sini bukan apa? Karena ketegaran tidak normal gitu. Perceraian karena tidak normal. Perkawinan adalah perjanjian, sifatnya permanen, menjadi satu tubuh, satu manusia. Bercerai berarti kematian. Gitu loh. Itu yang namanya pasangan yang meninggal, itu yang namanya bercerai karena kematian. Yang paling mendasar, kekudusan adalah sifat mendasar perkawinan. Sebagai satu persekutuan kudus suami istri di bumi yang akan berlanjut bersama dengan Tuhan di sorga. Ya. Sesi yang kelima selesai. Terima kasih, puji Tuhan.